Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Yunikasari, NIM 2018133002. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan untuk mengikuti mata kuliah kewirausahaan kelas 6A Pendidikan Geografi di bawah bimbingan Ibu Dian Eka Amirna, SPD MPD. Baik, kita akan langsung saja kita lanjut untuk bab 1. Bab 1 di sini yaitu tema bisnis plan. Tema bisnis plan sendiri saya ambil dari yaitu pineapple cake kue nanas. Bisnis yang saya buat adalah bisnis dengan menggunakan bahan dasar buah dan tumbuhan alami yang sudah melalui proses, seperti pada nanas yang saya gunakan untuk bahan dasar isian kue tersebut. Maka perlu dilakukan proses untuk menjadi selai nanas. Produk yang saya jual saya tawarkan dalam bentuk toples ukuran kecil dengan berat 250 gram. Kue yang saya tawarkan ini memiliki berbagai varian dan juga topping. Kemudian untuk nama perusahaan ini adalah pineapple cake. Pineapple cake yang berarti nanas, untuk cake sendiri yaitu berarti kue. Ini menggambarkan tampilan produk yang saya ini menggunakan bahan buah nanas dan menjadi khas dari produk saya ini. Untuk warna dari produk saya memang tidak asing lagi, bahkan memang untuk warna kue nanas mungkin sering kita lihat, membuat orang tertarik untuk membeli dan memakannya. Untuk produk saya ini juga tidak memakai bahan pengawet sama sekali. Untuk memakai bahan pengawet tidak sama sekali. Saya mengambil nama usaha pineapple cake karena di daerah saya banyak memiliki buah tersebut, sehingga saya memanfaatkannya untuk pineapple cake sehingga memiliki rasa yang berbeda dari yang sebelumnya atau orang rasakan sebelumnya. Kemudian atau yang ketiga, slogan perusahaan kue asam manis original. Di sini saya memang sengaja memberikan slogan ini untuk diingat dan agar unik dan menarik konsumen, agar menarik mereka untuk membeli dengan berbagai varian ini. Di mana kata original sendiri memberikan suatu asumsi atau pemikiran kepada konsumen bahwa bahan dasar yang digunakan pun alami, maka ini cocok untuk semua kalangan. Selanjutnya, untuk slogan perusahaan. Logo usaha ini berasal dari warna kue nanas dengan berbagai varian. Untuk warna coklat kemerahan ini yaitu warna untuk buah nanas sendiri yang sudah menjadi selai nanas, memiliki rasa asam manis. Untuk gandum ada di bagian pojok kiri karena dalam pembuatan kue nanas menggunakan gandum yang sudah menjadi tepung atau tepung terigu. Sedangkan untuk warna kuning itu sendiri yaitu warna pada kue nanas tersebut karena pembuatannya menggunakan mentega atau margarin. Sedangkan untuk warna coklat yang ada pada bagian logo usaha saya tersebut, varian kue nanas dengan topping coklat pineapple cake adalah nama usaha yang sedang saya jalankan. Lanjut bab 2. Ringkasan eksekutif. 1. Jenis usaha pineapple cake ini adalah di mana usaha yang mengubah bahan mentah menjadi bahan produk makanan yang sudah melalui proses. Kemudian produk makanan tersebut dijual ke pelanggan yang sudah menjadi selai, kemudian dijadikan isian kue dengan berbagai topping yang sudah ada. Untuk penjualan di daerah sekitaran Air Saleh, baik warung-warung atau rumah makan yang ada di sekitarannya. Yang kedua,
kelompok sasaran usaha. Untuk sasaran usaha yang saya ini adalah semua orang yang ada, dan juga warung-warung dan tempat-tempat makan. Kue ini aman untuk anak-anak karena tanpa menggunakan bahan pengawet. Ketiga, dana yang diperlukan. Dana yang diperlukan adalah 300.000. Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan pineapple cake. Lanjut ke bab 3, deskripsi bisnis. 1. Latar belakang. Saya membuat produk pineapple cake ini memang sudah terjamin menggunakan bahan alami yang kaya akan manfaat dan berbagai varian rasa dan topping. Dengan berbagai varian topping ini berkaitan dengan sensasi memakannya yang berbeda. Yang biasanya kita makan yaitu original. Kemudian ini saya buat dengan topping lain seperti keju, coklat atau susu, dan juga meses. Ini akan membuat sensasi yang berbeda. Untuk ukurannya pun saya menawarkan dari berbagai ukuran ya, dari 100 gram, 250, 500 gram, 750 gram, sampai dengan 1 kilogram. Kemasan ini tergantung dari pemasaran dan juga permintaan dari konsumen. Buah ini kaya akan manfaat, mungkin banyak yang tidak suka, namun saya membuat sensasi yang berbeda. Untuk masalah rasa pun tidak jauh berbeda dengan yang aslinya. Kemudian yang kedua yaitu visi, misi, dan tujuan. Visi dari bisnis usaha saya ini yaitu selalu berusaha maju tanpa ada kata henti dan lelah dalam usaha agar semakin berkembang pesat. Misinya memanfaatkan bahan alam yang kaya akan manfaat. Kedua, proses produksi yang jujur dan halal. Ketiga, membuat produk yang unik dan menarik, aman untuk konsumen. Tujuan dari usaha saya ini yaitu produk makanan yang unik, kaya manfaat, tanpa bahan pengawet, sehingga menarik konsumen tertarik karena berbagai varian topping untuk mengonsumsi pineapple cake. Yang ketiga yaitu analisis pesaing dan peluang. Pesaing pasar. 1. Untuk pesaing pasar. Di pasar banyak sekali pesaing yang menampilkan produk pineapple cake yang terutama pada era saat ini, yaitu di sosial media serta pasar. Bukan hanya itu, mereka ada yang tidak tertarik dengan pineapple cake karena mereka kira hanya memiliki rasa asam yang dominan, namun harus tetap teguh dan ulet terus berusaha untuk menarik konsumen untuk membeli produk ini. Untuk yang kedua, peluang pasar. Pineapple cake ini sangat memiliki peluang besar dan menjanjikan. Ini karena produk makanan saya ini memiliki banyak varian topping sehingga banyak orang tertarik untuk mencoba dan memakannya. Seperti yang kita tahu bahwa semua orang belum tentu suka dengan buah ini. Melalui kombinasi yang saya buat, maka akan lebih banyak orang menarik untuk produk pineapple cake ini. Oke, lanjut ke bab 4, aliran operasi, yaitu 1. Jenis produk. Jenis produk ini yaitu sebelum menjadi selai nanas, buah nanas terlebih dahulu diproses menjadi selai dengan cara dimasak terlebih dahulu. Saya mencoba mengelola buah nanas ini dengan cara konsumsi yang berbeda, yaitu dibuat menjadi pineapple cake dengan berbagai varian topping dengan rasa yang enak tanpa menghilangkan rasa khas dari
buah nanas tersebut. Kemudian proses produksi. Dalam proses produksi saya perlu mempersiapkan bahan berupa tepung terigu, buah nanas, mentega, tepung maizena, gula halus, telur, air. Untuk bahan toppingnya yaitu keju, susu, coklat, dan meses. Kemudian cara pembuatannya pun mudah. Kupas buah nanas tersebut dengan bersih, kemudian parut. Setelah itu masak dengan hingga air yang menyusut. Setelah menyusut berikan gula secukupnya. Kemudian tunggu sampai selai tersebut agak mengering. Kemudian cara pembuatan pineapple cake yaitu 1. Masukkan mentega, kemudian gula halus, aduk secara merata, lalu masukkan kuning telur, aduk lagi dengan rata, masukkan susu bubuk, lalu aduk lagi, terus masukkan tepung maizena dan tepung terigu, kemudian aduk hingga adonan tersebut tidak lengket. Setelah jadi, siapkan olesan untuk pineapple cake-nya. Bisa digunakan untuk original yaitu kuning telur dan air 2 sendok makan. Setelah adonan selesai, maka bentuklah menjadi bulat-bulat atau sesuai dengan selera. Setelah itu, sebelum di oven atau dipanggang, oleskan kuning telur yang sudah dikocok dan berikan topping. Kemudian panaskan oven atau bisa juga menggunakan wajan yang panggang oven selama 10 hingga 15 menit. Maka pineapple cake siap disajikan. Logistik. Untuk logistik yaitu proses aliran barang dari bahan baku mentah menjadi bahan siap jadi. Dalam proses ini memiliki peran yang sangat penting dalam persaingan dengan pasar. Logistik ini digunakan untuk kebutuhan pembuatan produk yang akan dipasarkan nanti. Pengadaan bahan baku. Bahan baku mudah didapat di daerah sekitar produksi. Persediaan baku tersedia cukup banyak di sekitaran dan tidak sulit untuk dicari. Produksi, membuat produk dan memasukkan dalam kemasan berbagai ukuran. Penjualan terjamin kebersihan dan kenyamanan. Pengolahan, keamanan, tidak ada efek samping serta aman untuk dikonsumsi. Pencatatan produk yang terjual harus dicatat dengan sebagai bukti pemasukan dan pengeluaran serta untung yang didapatkan dalam usaha tersebut. Kemudian flowcard di sini yaitu mulai dari persediaan barang hingga sampai proses produksi, sampai pengemasan hingga sampai ke tangan penjual, kemudian dilakukan perhitungan. Ini yaitu sebuah bagian dari usaha yang dijalankan. Bab 5. Marketing dan strategi. 1. Strategi. Proses pembagian pasar suatu produksi atau jasa secara keseluruhan ke dalam beberapa segmentasi. Segmentasi sendiri dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi atau analisis mengenai perbedaan konsumen di suatu pasar. Untuk strategi yang saya coba yaitu menawarkan ke tempat-tempat warung makan serta pasar dan juga sosial media. Yang kedua, kebijakan harga. Harga untuk pineapple cake ini cukup terjangkau untuk semua kalangan. Untuk harga 1 kilogramnya yaitu 60.000. Dengan penjualan pineapple cake ini dijual dengan berbagai ukuran dari 100 gram dengan harga Rp6.000, 200 gram dengan harga Rp12.000, 250 gram dengan harga Rp15.000, 500 gram dengan harga Rp30.000, serta 750 gram dengan harga Rp45.000. Untuk
pemesanan lebih dari 2 kg akan mendapatkan diskon harga menjadi 55.000 per kilo plus dengan toples tempat pineapple cake tersebut. Pemberian diskon ini untuk menarik pembeli agar tertarik membeli produk yang saya pasarkan. Untuk selanjutnya atau yang terakhir yaitu bab 6 penutup. Kesimpulan, pineapple cake ini pembuatannya tanpa menggunakan bahan pengawet serta aman dikonsumsi semua kalangan, untuk anak-anak maupun pokoknya semua kalangan. Pembuatannya dari buah nanas yang kaya akan manfaat serta dengan varian topping yaitu original, keju, coklat, susu, dan meses. Untuk harga cukup terjangkau, semua kalangan bisa membeli. Tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 100 gram, 250, 500 gram, 750 gram sampai dengan 1 kg, serta sesuai dengan pesanan yang diminta untuk pengemasannya. Pemasarannya saya lakukan di pasar, warung makan, serta dipromosikan di sosial media sesuai dengan perkembangan tren sekarang ini. Saran, produk saya ini diproduksi terjamin aman untuk dikonsumsi semua kalangan tanpa bahan pengawet dan bahan kimia.